Setelah beberapa kali tak hadir, Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Meski demikian, Firly meminta pemeriksaan dilakukan di Bareskrim Polri dan kedatangannya sempat tak terdeteksi oleh wartawan. Pak Firly. Pak, kok ngumpet sih, Pak? Seusai diperiksa di Bareskrim Mabes Polri, Ketua KPK Firly Bahuri bungkam dan menutup wajah menggunakan tas saat masuk ke salah satu mobil yang membawanya keluar dari gedung Kamis kemarin. Bukan hanya itu, kedatangannya ke Mabes Polri di pagi harinya seolah seperti petak umpet sama sekali tidak terdeteksi oleh wartawan. Firly diperiksa sebagai saksi bersama 3 pegawai KPK lainnya terkait kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam pemeriksaan, penyidik mengajukan 15 pertanyaan dan berlangsung selama 3 jam. Selain meminta keterangan tambahan, penyidik juga menyita laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN milik Firly Bahuri dari tahun 2019 hingga 2022. Penyidik akan melakukan konsolidasi, analisis, dan evaluasi sebelum melakukan gelar perkara dan menetapkan tersangka. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 91 orang saksi. 91 orang saksi dan 8 orang ahli. Penyidik melakukan penyitaan atas dokumen ataupun surat ikhtisar lengkap LHKPN atas nama saudara FB selaku Ketua KPK RI dalam kurun waktu atau periode 2019, 2020, 2021 hingga 2022. Sebelumnya, 3 kali sudah Ketua KPK Firly Bahuri mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya. Pada panggilan Selasa 14 November lalu, Firly tak hadir dengan alasan sudah ada jadwal klarifikasi dengan Dewan Pengawas KPK. Padahal, Dewas sudah menjelaskan tidak ada panggilan untuk Firly di tanggal 14. Dewas sebenarnya memanggil Firly pada Senin 13 November, tetapi Firly juga tidak hadir dan mengonfirmasi akan hadir di tanggal 14. Polda Metro Jaya pertama kali memanggil Firly Bahuri sebagai saksi dalam kasus dugaan pemeriksaan terhadap ex-mentan Syahrul Yassin Limpo pada 24 Oktober lalu. Namun, ia menolak diperiksa di Polda. Akhirnya, Firly diperiksa di Bareskrim Polri. Namun, Firly hanya hadir dalam pemeriksaan pertama ini saja. Karena dalam 3 panggilan setelahnya, Firly selalu mangkir dengan beragam alasan. Mulai dari memilih roadshow KPK ke Aceh ketika dipanggil pada 7 Oktober hingga memimpin konversi di KPK Selasa lalu. Firly juga pernah mangkir dari pemeriksaan, tetapi beberapa hari setelahnya justru terlihat tengah bermain bulu tangkis. Hingga kini, total ada 91 saksi dan 8 orang ahli telah diperiksa dalam perkara ini. Saksi yang diperiksa termasuk pelapor Syahrul Yassin Limpo. Sedangkan 8 ahli terdiri dari ahli hukum pidana, pakar mikroekspresi, dan ahli multimedia. Walaupun kasus ini disebut sudah naik ke tahap penyidikan, tetapi polisi belum juga menetapkan tersangka. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengupdate informasinya dengan jurnalis Kompas TV, Rizka Ananda di Polda Metro Jaya untuk mengetahui informasi terkini perkembangan kasus hukum yang menjerat Ketua KPK Firly Bahuri. Rizka, selamat siang. Apa kemudian hasil pemeriksaan Firly oleh penyidik di Bareskrim kemarin? Untuk sementara, Sisko dan juga saudara penyidik gabungan dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan juga penyidik di Tipikor Bareskrim Polri ini akan melakukan analisis dan evaluasi untuk dapat melakukan apa selanjutnya tindakan ataupun langkah lanjutan yang akan diambil terkait dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun, Sisko, kemarin juga ini kita ketahui bahwa untuk kedua kalinya ini Firly Bahuri kemudian hadir memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya meskipun pemeriksaan dilakukan di gedung Bareskrim Polri. Hal ini adalah terkait untuk melengkapi ataupun keterangan dari Firly yang sebelumnya sudah hadir sebagai saksi, dan kemudian pada kesempatan ini pula Firly ini membawa dokumen LHKPN yang memang sudah sebelumnya diminta oleh penyidik dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Nah, dokumen inilah yang kemudian saat ini disita oleh penyidik untuk kemudian untuk mencari tahu apakah ada indikasi pemerasan
pemerasan yang dilakukan oleh Firly terhadap Syahrul Yassin Limpo. Nah, Sisko, kalau misalkan kami mengikuti kemarin bagaimana kemudian pemeriksaan ini dilakukan begitu ya, ini pemeriksaan dilaksanakan selama hampir 4 jam, di mana Firly Bahuri ini datang di gedung Barreskrim Polri ini pada pukul 9 pagi, meskipun kami tidak memantau kedatangan dari Firly, namun ia diketahui keluar dari gedung Barreskrim Polri ini pada pukul 1 siang, meskipun memang agak sedikit kucing-kucingan begitu dengan kami awak media yang memang menunggu Firly untuk memberikan keterangan resmi di hadapan media. Meskipun saat ini kita juga masih menanti seperti apa kemudian analisis dan juga evaluasi yang dilakukan oleh tim penyidik. Kita akan tunggu bagaimana hasilnya, lalu apa langkah yang akan dilakukan selanjutnya untuk kemudian kasus ini bagaimana kemudian akan ditindaklanjuti untuk memasuki tahap berikutnya, Sisko. Ya, yang memang ditunggu adalah tahap berikutnya. Dan kenapa kemudian, Rizka, pertanyaan berikutnya adalah mengapa polisi kemudian begitu lama mengumumkan tersangka, padahal kasus ini sudah lama ditingkatkan ke penyidikan, Rizka? Ya, Sisko, inilah juga yang kami juga sangat ingin tahu awak media yang berada di lapangan begitu ya. Karena kalau misalkan kami melihat, Sisko, ini tampaknya Polda Metro Jaya sangat berhati-hati dalam menindaklanjuti kasus ini karena tampaknya Polda Metro Jaya tidak ingin gegabah begitu ya. Ini hal terkait dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK Firly Bahuri. Karena memang penyidik ini juga tentu perlu membutuhkan bukti tambahan, bukti yang konkret dan juga valid untuk kemudian memproses kasus ini kemudian ke depannya akan seperti apa. Meskipun penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, tadi dikatakan ada 90 saksi dan juga 8 saksi ahli begitu yang dimintai keterangan oleh tim penyidik. Namun tidak hanya Firly, dari KPK ini setidaknya ada 3 pegawai KPK lainnya yang juga dimintai keterangan terkait dugaan kasus pemerasan yang dilaksanakan oleh Firly Bahuri ini. Namun sejumlah dokumen pun kini saat ini sudah diperiksa oleh penyidik, setidaknya tadi laporan LHKPN yang dibawa oleh Firly ketika menjalani pemeriksaan dan juga sejumlah dokumen-dokumen yang telah disita juga oleh tim penyidik ketika melakukan penggeledahan di 2 rumah Firly, salah satunya yang berada di Jalan Kartanegara, dan kemudian disita juga beberapa barang-barang seperti kunci gembok, kunci rumah, dan juga beberapa dokumen yang memang dianggap berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Firly. Sisko. Baik, terima kasih Fedriska Ananda yang melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, dan kita akan nantikan bagaimana kasus ini akan berlanjut seperti itu. Dan